Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tristan di seluruh Indonesia, jumpa lagi kita di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Kali ini bersama Dr. Kasiyarno. Beliau ini adalah mantan Rektor Universitas Ahmad Dahlan 3 periode sejak tahun 2007 sampai tahun 2019. Dan di samping itu, beliau juga Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akan berbicara tentang berbagai sisi pendidikan dan pendidikan vokasi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ristan yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa di acara ini. Ya, Pak Kasih, ini kan banyak sekarang yang kita lihat dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia kan mengalami pasang surut ya. Dan Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting di dalam konstelasi membangun sumber daya manusia Indonesia yang handal ini. Nah, kita ingin berbincang-bincang tentang bagaimana sih sebenarnya pengembangan pendidikan kita ke depan. Ya, Pak Kasiyarno, di Parserikatan sendiri sebenarnya kebijakan yang diambil untuk pengembangan pendidikan itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sudah diundang dalam forum Ristan ini terkait dengan pendidikan. Ya, kita tahu bersama bahwa dia merupakan organisasi sosial Islam yang fokus gerakannya di antara lain ada di bidang pendidikan. Dan itu sudah ditunjukkan sejak tahun 1911 oleh tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang terang bahwa Ahmad Dahlan merupakan pelopor perintis pendidikan modern di Indonesia. Sebelum Indonesia ini ada bahkan atau merdeka, katakanlah gitu. Nah, apa yang dicita-citakan dilakukan oleh Ahmad Dahlan kala itu adalah pendidikan yang berbeda dengan pendidikan yang sudah ada, yang waktu itu berbasis pada pesantren dan orientasi pendidikannya pada agama. Tapi Ahmad Dahlan ingin sekali membuat terobosan yang berbeda dengan yang ada, yaitu pendidikan yang bersifat modern, holistik. Ya. Modern itu versus tradisional tentu ya. Kalau tradisional ya seperti tadi berbasis pesantren, tapi modern ini pendidikan anak-anak bangsa kita diharapkan juga belajar tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, itu. Karena bagaimanapun juga hidup sekarang ini tidak bisa hanya cukup dengan agama untuk hidup di dunia. Tapi juga masalah ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan juga seni itu harus menyatu. Ini holistik. Ya. Maka dikembangkan berbagai bentuk lembaga pendidikan itu, Pak? Iya, itulah maka Muhammadiyah mengembangkan berbagai bentuk pendidikan dari TK atau taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang sekarang jumlahnya sudah, kalau pendidikan dasar menengah saja sekarang ini 6.500-an. 6.500-an. Kalau TK tentu lebih banyak 22 ribuan. Ya. 22 ribuan. Sehingga kalau TK sampai menengah itu ya ada sekitar 27 atau 28 lebih ribu unit sekolah. Belum lagi pendidikannya sudah mencapai 170-an. Sehingga itu lebih banyak daripada pendidikan PTN atau PTN ya, negeri itu sendiri. Negeri. Ya. Sehingga dalam hal ini kiprah Muhammadiyah di bidang pendidikan ini tentu tidak bisa diragukan lagi dalam kontribusinya terhadap sumber daya manusia yang dihasilkan selama ini. Ya, Pak Kasih, ini kan dalam perjalanan Muhammadiyah yang begitu panjang, udah 1 abad lebih ya. Ya. Dan program-program pendidikan yang sudah dikembangkan pun sudah bisa kita lihat luar biasa pengembangannya.
Nah, khusus untuk kalau kita bicara tentang pendidikan kejuruan, Pak Kasih, bagaimana Muhammadiyah mengembangkan pendidikan kejuruan ini? Di Muhammadiyah memang memiliki pendidikan kejuruan setingkat SLTA atau SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah. Ya. Dan untuk pendidikan kejuruan ini memang kita berusaha sekali untuk memberikan proses pendidikan ini tidak hanya berorientasi inovasi kelembagaan, tapi juga inovasi pembelajaran, ditambah juga inovasi industri. Nah, itulah. Jadi kita berharap di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini mendidik para siswa-siswa ya, atau unit sekolah ini juga punya kreasi dalam menciptakan lembaga-lembaga dalam arti unit bisnis yang ada sehingga membantu generating income buat sekolah itu. Misalnya unit bisnis tentang penjemputan anak, peserta didik, kantin dan semua toko buku dan sebagainya, ini kita dorong terus itu ya. Kemudian inovasi bidang pembelajaran. Kita usahakan supaya sekolah-sekolah itu, para guru itu memiliki inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga tidak membosankan. Apalagi dalam era digital sekarang ini, tentu guru-guru harus belajar keras untuk menguasai teknologi digital ini dalam rangka untuk mendesain materi-materi pelajaran sehingga itu menarik buat siswa. Bahkan siswa juga diajari supaya mengakses berbagai informasi ya, lewat internet dan seterusnya ini, sehingga pembelajaran itu menarik dan suasananya menjadi hidup lah, tidak hanya teacher center tapi student centered learning di situ. Pak Kasih, ada strategi khusus untuk pengembangan SMK? Kalau kita lihat di sebagian besar SMK kita ini kan berkembangnya di pedesaan. Iya. Nah, ada strategi apa yang diambil oleh kawan-kawan di Muhammadiyah untuk mendukung pengembangan SMK di pedesaan ini, Pak? Jadi memang Muhammadiyah sekarang ini sedang melakukan upaya untuk mendirikan sekolah-sekolah di daerah 3T, Pak. Daerah 3T. Karena daerah 3T itu memang selama ini kita lihat merupakan daerah-daerah yang memang terbelakang. Termasuk juga pendidikannya dalam hal ini, maka daerah-daerah 3T ini perlu didirikan sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah menengah kejuruan ini, sehingga mereka bisa memiliki kemampuan, begitu keluar dari sekolah itu dia memiliki kemampuan skill untuk masuk di dunia industri atau siap bekerja gitu ya. Nah itu. Ada strategi khusus dari Muhammadiyah untuk mendorong perkembangan cepat SMK ini, Pak? Strategi yang kita pakai tentu memang sekolah-sekolah itu berdiri dari bawah ya. Muhammadiyah itu muncul dari konstituen di bawah. Tentu tidak mungkin kemudian langsung besar gitu ya. Nah, oleh karena itu kami mendorong dan bahkan membuat kebijakan yang sudah dituangkan dalam ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 6 tahun 2013, yaitu bentuknya adalah kebijakan untuk melakukan clustering gitu. Clustering itu ya ibaratnya seperti penyatuan lah. Penyatuan dalam artian manajemennya gitu loh. Penyatuan manajemen. Misalnya sekolah A dan sekolah B. Di mana sekolah A itu punya kemampuan lebih daripada sekolah B, maka sekolah A itu menjadi sekolah acuan. Dan sekolah B menjadi sekolah yang dibina, katakanlah begitu. Baik itu bentuknya atau strateginya adalah pertukaran gurunya. Guru yang di sekolah acuan, sekolah yang lebih maju, itu mengajar di sekolah yang dibina. Sedangkan guru-guru yang ada di sekolah dibina mengajar atau belajar di sekolah yang menjadi acuan tadi. Oh, semacam cross gitu ya. Termasuk juga manajemen keuangannya gitu. Artinya yang maju ini membantu keuangan yang di sekolah
kurang maju gitu, termasuk itu. Jadi itu kolaborasi selama ini itu menghasilkan suatu hal yang lebih bagus, ya, karena ada apa saling apa ya membantulah, yang maju membantu yang kurang maju. Nah nanti yang belum maju itu kemudian muncul sebagai sekolah yang maju, ini nanti membantu yang lain lagi. Gitu. Oh ini artinya kan ada Terus, apa ya? Semacam subsidi silang gitu. Iya, subsidi silang lah kalau istilah menterengnya sekarang Ya, begitulah. subsidi silang. Ya, antar unit sekolah di lingkungan Muhammadiyah. Nah, itu. Apakah itu berarti pendidikan tinggi juga ikut terlibat dalam mendorong Nah, ini memang sekarang kita mengambil kebijakan bahwa Majelis Pendidikan Dasar Menengah ini selama ini Muhammadiyah memiliki apa ya? Majelis-majelis yang banyak. Tapi selama ini nampaknya kurang kolaborasinya, partnershipnya kurang. Nah kita sekarang mulai melakukan MOU kerjasama antara lain dengan Majelis Pendidikan Tinggi, dengan Layismu, dengan MDMC dan sebagainya. Nah ini dalam rangka untuk apa? Semuanya mendukung untuk kesuksesan pendidikan. Nah tadi kita bicara tentang strategi-strateginya Pak ya. Nah Muhammadiyah sendiri dalam mengembangkan pendidikan kejuruan ini punya prioritas apa Pak ke depannya? Ya tentu selain tadi saya sampaikan bahwa kita mendorong agar konstituen-konstituen Muhammadiyah di daerah-daerah pelosok untuk mendirikan SMK ya. Selain itu tentu pilihan SMK itu tentu kan banyak jurusan ya. Nah kita mendorong supaya SMK yang didirikan itu atau SMK yang sudah ada pun sekarang ini membuka jurusan-jurusan yang punya prospek ke depan. Antara lain misalnya jurusan energi terbarukan, kemudian jurusan multimedia, kemudian jurusan otomotif katakanlah begitu ya. Nah, seperti halnya kita sekarang ini juga Muhammadiyah sudah membangun SMK contoh ya. SMK di Sambas, daerah perbatasan Indonesia Sarawak. Di tengah hutan. Punya jurusan multimedia. Harapan kita tentu ya dengan jurusan multimedia itu kita bisa menghasilkan SDM atau peserta didik kita bisa memiliki kemampuan di bidang multimedia, termasuk juga yang sekarang ini secara ngetren adalah pembuatan film katakanlah gitu, atau media-media pembelajaran yang sangat dibutuhkan itu. Dan film itu saya kira sangat penting ke depan, bukan hanya film yang tapi film-film yang bisa putar di movie lah, movie lah gitu katakanlah, yang bisa dijual katakanlah, termasuk juga memproduksi film-film tokoh-tokoh Muhammadiyah yang selama ini hanya disampaikan secara oral oleh guru gitu yang kurang menarik gitu. Tapi kalau tokoh-tokoh itu kemudian difilmkan secara khusus sebagai materi pembelajaran ataupun juga sebagai media dakwah, itu akan sangat menarik saya kira itu. Nah, jadi itu antara lain. Nah, kembali lagi ini saya sampaikan barangkali ini ada respon dari pemerintah lah ya. Ini Sambas ini kan daerah yang termasuk daerah 3T gitu ya. Nah, kami Muhammadiyah berani mendirikan SMK di sana. Ini jurusannya antara lain satunya adalah multimedia. Tetapi sayangnya di sana ini listrik belum masuk, Pak. Gimana ini, Pak Jokowi, Pak Presiden? Tolonglah bisa didengar ini untuk bisa diambil kebijakan supaya listrik di sana. Kami di tengah hutan terus terang aja untuk bisa segera aksesnya listrik bisa sampai di sana lah. Selama ini pakai apa Pak? Kalau nggak pakai jaringan PLN kan ya, kita pakai genset. Oh, pakai genset. Genset. Ya. Kebutuhan listriknya kira-kira seperti apa sih Pak di ya tentu SMK kan kita ada lab dan sebagainya kan memerlukan listrik yang besar juga gitu ya. Dan tentu kalau genset ya tidak memadai lah terus terang aja. Harapan kita listrik ini segera bisa datang ke tengah hutan di Sambas sana. Ya, ini satu perjuangan yang cukup panjang saya kira Pak Kasih ya. Mudah-mudahan ini kawan-kawan industri dan praktisi pendidikan, juga kawan-kawan di pusat barangkali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kasih sehingga nanti ke depan
persoalan energi ini menjadi terpecahkan gitu Pak. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan ya. Pak Kasih, ini yang menarik lagi tadi adalah soal multimedia dan film. Nah, ini kan SMK Muhammadiyah ini sudah banyak nih yang mengembangkan. Oh gitu ya. Ya, termasuk kalau di Semarang kalau tidak salah ada SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Di Jogja ini kan banyak. Ada SMK 1 Jogja, ada Wonosari ya. Ada. Nah, ini mensinergikan kompetensi yang ada atau sumber daya yang ada dalam pembangunan perfilman ini. Muhammadiyah itu memberikan peluang seperti apa, Pak? Atau strategi apa yang mereka atau kawan-kawan ingin berikan sebagai bentuk dukungan kepada kawan-kawan di SMK ini? Ya, kita di Muhammadiyah berpikiran bahwa film ini merupakan kebutuhan lah ke depan. Itu kehidupan manusia ini sekarang sudah berpikir terkait dengan hiburan-hiburan ya sekarang ini. Nah, kalau Muhammadiyah tidak memunculkan atau tidak memproduksi film-film yang bagus dalam artian mendidik gitu ya tentu akan dibanjiri oleh film-film produksi yang lain Nah, nilai pendidikannya mungkin kurang lah gitu ya. Nah, inilah kesempatan seperti ini mesti harus diisi oleh Muhammadiyah. Nah, oleh karena itulah maka SMK Muhammadiyah kami berharap untuk bisa mendirikan jurusan multimedia ini. Harapannya tentu di samping mengisi itu juga untuk dakwah kita. Karena mata pelajaran-pelajaran yang tentang al-Islam kemudian ini memerlukan juga media yang seperti itu gitu ya. Ya, kalau tidak seperti itu hanya dengan cerita-cerita oleh gurunya tentu kurang menarik. Nah, ya. Ini kan juga, sayangnya begini. Di sekolah SMK terkait dengan ini kan fasilitasnya memang masih sangat terbatas ya. Belum terstandar kalau untuk membuat movie katakanlah gitu ya. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan lembaga seni budaya olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang di sana punya expert ya. Nah, dan bukan alatnya juga terstandar. Nah, gitulah. Sehingga kita sudah mulai lakukan kerjasama. Ini kemarin ada pertemuan dan mereka sanggup untuk membina sekolah-sekolah atau SMK itu yang punya jurusan multimedia. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus. Harapan kita sekolah-sekolah SMK berjurusan multimedia ini akan berkembang bagus nanti ke depan dan memiliki produk-produk yang unggul yang bisa kita harapkan ke depan. Ya, untuk produksi film ya termasuk untuk kegiatan dakwah-dakwahnya itu pasti. Ya mungkin nanti juga bahkan film-film yang sudah diproduksi oleh LSB itu ada 4 kalau nggak salah ya. Di antaranya adalah jejak langkah 2 ulama besar, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Nah, itu dari NU dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wah, itu ternyata menarik itu. Bahkan sekarang ini di film diputar di pondok-pondok pesantren milik saudara kita Nahdlatul Ulama itu. Iya. Ya. Luar biasa itu. Ya, ini menjembatani 2 pandangan yang berbeda ya. Betul. Yang berbeda. Tapi saya kira itu sangat positif. Jadi dari 2 komunitas yang besar ini, dan 2 organisasi Islam yang besar ini, masing-masing memiliki tokoh yang saya kira ini menjadi satu panutan ya, menjadi panutan yang bisa kita contoh lah bagaimana semangat dakwah yang dikembangkan baik oleh Hasyim Asy'ari maupun oleh Ahmad Dahlan. Dan di semua lembaga pendidikan saya kira penting untuk melihat ini. Iya, betul. Penting itu, bukan hanya di pesantren Muhammadiyah. Dan film ini memang biasanya kan kita menunggu penonton ya. Lalu kita jemput bola. Penontonnya kita jemput, artinya kita yang datang ke sekolah, kita yang datang ke pesantren gitu loh. Nah, termasuk film-film yang lain ini. Yang termasuk ini film yang terakhir itu yang diproduksi LSBU itu adalah Impianku Setinggi Balon inilah. Nah, Impian Setinggi Balon itu sekitar apa tuh, Pak? Iya, ini perjuangan anak-anak muda lah, pelajar-pelajar lah. Jadi bagaimana mencapai asa yang paling tinggi. Bagaimana mereka membangun mimpi-mimpi mereka ya. Impian mereka. Gitu. Dan ini sangat menarik saya kira bagaimana melihat kiprah anak-anak muda di Muhammadiyah dalam memproduksi film-film. Khususnya film-film yang bertema keagamaan ya Pak ya. Keagamaan. Tapi juga bisa juga. Yang penting isinya pendidikan lah.
Ya. Nah, itu. Ya, ke depan kita akan lihat terus bagaimana kiprah terutama di SMK. SMK, ya. SMK. Karena kalau kita lihat potensi yang ada di SMK yang ada animasi, kemudian ya, ada multimedianya kan cukup besar di Muhammadiyah, Pak. Ya, ya. Nah, kita kembali lagi ke kiprah Muhammadiyah di pedesaan nih, Pak. Ya. Dalam pengembangan SMK kita di pedesaan, ya. Apa yang ingin dilakukan oleh kawan-kawan terutama dari PP Muhammadiyah sendiri dalam mendukung program-program yang dikembangkan di pedesaan ini, Pak? Ya, lihat kondisi pedesaan tentu kita image-nya pasti kekurangan ya, pedesaan itu. Tapi kita mendorong supaya tetap semangat dan kita ingin melakukan kerjasama seperti dengan Layismu. Layismu itu kan punya dana ya, dana untuk udu ngafak lah ibaratnya kan gitu. Yeah. Nah, kalau di daerah-daerah pedesaan itu atau kan 3T itu kan memang hak mereka untuk mendapatkan dana dari Layismu. Nah, sekolah termasuk sekolah-sekolah. Ada program misalnya Mentari, itu beasiswa untuk siswa-siswa di daerah pedesaan. Kemudian program istilahnya guru, cinta guru atau apalah istilahnya itu untuk memberikan gaji guru. Nah, termasuk juga memberikan bantuan-bantuan untuk pembangunan sekolah-sekolah. Ya, saya kira juga ini sejalan dengan keinginan Presiden untuk membangun sumber daya manusia ini yang lebih kuat, terutama dari pedesaan gitu kan. Kita lihat misalnya Presiden sudah mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2016 tuh, Pak. Nah, kawan-kawan meresponnya seperti apa sih sebenarnya, Pak nih? Itu terkait dengan revitalisasi pendidikan kejuruan itu. Revitalisasi ya. Ya tentu kita sangat menyambut baik lah. Apalagi kita sudah punya unit-unit pendidikan SMK ya. Dan kita juga melakukan kerjasama karena kalau ditangani oleh Majelis Pendidikan Dasar Menengah sendiri nggak mungkin mampu ya. Kita harus lakukan kerjasama dengan PTM. Oh iya. Ya, perguruan tinggi Muhammadiyah yang jumlahnya tadi saya sebut tadi sudah 107 bulan itu. Mereka punya juga ya jurusan-jurusan teknologi. Harapan kita mereka itu juga mau memberikan bantuan-bantuan terhadap pengembangan SDM dalam artian guru. Kemudian pembinaan pada siswa dan seterusnya. Dan bahkan juga seperti dilakukan di salah satu universitas Ahmad Dahlan itu juga memberikan finansial gitu. Ada semacam beasiswa gitu, Pak ya? Ya, kita memberikan HR pada guru. Oke. Gitu. Pak Kasih, ini kalau kita lihat dalam skala nasional ya, PTM juga sudah bertebaran di mana-mana. Betul. Nah, perannya dalam pengembangan pendidikan, membantu mendorong pendidikan dasar menengah di daerah itu PTM ini seperti apa, Pak? Terutama PTM yang punya jurusan kependidikan ya. Nah, itu tentu mereka memiliki lab school. Nah, lab school itu sekolah, unit sekolah baik itu menengah dasar atau TK atau SMP atau SMA itu dijadikan lab school oleh perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki FKIP. Dalam artian bahwa untuk pembinaan gurunya, pembinaan siswanya, bahkan kalau diperlukan bisa juga melakukan pelatihan untuk kepala sekolah dan seterusnya. Nah, sekarang kan banyak perguruan tinggi Muhammadiyah kita yang sudah punya hak bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan atau menyeleksi kepala sekolah atau pelatihan kepala sekolah itu ya. Nah, kita punya itu sehingga banyak hal yang bisa dilakukan untuk sekolah-sekolah. Nah, belum lama ini kan ada program pemerintah untuk menarik semua guru negeri, Pak. Nah, jadi guru-guru negeri yang ada di sekolah-sekolah swasta, termasuk di Muhammadiyah, itu kan ditarik semua nih ke negeri. Iya. Karena memang ada kekurangan di negeri terkait dengan pengadaan guru. Nah, ini Muhammadiyah sendiri menyikapinya seperti apa? Sebenarnya kami sangat berharap ya pemerintah itu masih tetaplah memberikan bantuan terhadap penyediaan SDM terutama guru sebenarnya ya. Karena bagaimanapun juga sekolah-sekolah swasta itu terkait dengan guru pasti kekurangan lah. Sangat kekurangan. Dan apalagi ini kalau bicara tentang sekolah atau pendidikan dasar gitu ya. Menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1-2 itu kan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah ini dalam hal ini. Ya, oleh karena itu pembiayaan pemerintah itu bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan guru ini. Dukungan sumber daya gurunya. Sumber daya guru termasuk fasilitas, infrastruktur dan sebagainya. Mestinya begitu. Jangan kemudian ditarik. Kalau ditarik ya sama saja. Gimana ini kontribusinya pemerintah dalam pendidikan? Padahal sekolah-sekolah swasta itu jumlahnya lebih besar daripada negeri. Ya betul. Padahal kalau swasta ini kemudian gulung tikar semua, apakah pemerintah juga bisa ya mencukupi kebutuhan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa? Ini kan kewajiban negara. Ya. Tetapi Muhammadiyah sendiri kan punya lembaga-lembaga yang siap berkiprah gitu Pak untuk mendukung. Iya punya. Gitu. Kita menghasilkan guru-guru atau lulusan LPTK itu banyak ya. Cuma karena kalau dia bekerja itu kan tetap memerlukan income mereka, penghasilan. Nah, kalau sekolahnya juga mungkin belum cukup mampu untuk memberikan kesejahteraan yang memadai, kan tetap masih dibutuhkan itu. Oke, sahabat Tristan, ini satu persoalan yang makin menarik ya saya kira. Jadi bagaimana kepentingan sumber daya guru khususnya ini didukung sepenuhnya oleh kedua lembaga swasta maupun pemerintah ya Pak ya. Iya, mestinya. Jadi ada sinergi lah. Jadi berbagi peran gitu Pak. Nah, kita kembali ke pendidikan vokasi Pak Kasih. Nah, di PTM sendiri juga ada pendidikan vokasi ya. Ya, termasuk di Muhammadiyah, Masjid Ahmad Dahlan misalnya, itu sudah ada fakultas-fakultas yang khusus menangani masalah-masalah ini. Nah, di PTM-nya sendiri sebenarnya pendidikan vokasi dikembangkan seperti apa sih Pak? Di PTM yang sejauh kami tahu, mereka mengembangkan jurusan-jurusan vokasi dalam bentuk ya ada fakultasnya, fakultas vokasi gitu ya. Seperti yang saya tahu di beberapa tempat ada jurusan pendidikan otomotif, ada jurusan bisnis makanan itu apa? Boga ya, itu boga. Ada gitu ya. Jadi masuknya ke satu fakultas sendiri. Nah, gitu. Memungkinkan, Mbak, kalau misalnya begini Pak Kasim, SMK butuh guru, ya. Kemudian perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi lain selain Muhammadiyah, ya bisa saja nanti negeri, bisa saja dengan perguruan tinggi swasta lainnya, menyiapkan pendidikan guru kita ini, khususnya guru-guru vokasi, tapi didukung oleh pemerintah misalnya, melalui anggaran misalnya gitu. Seperti itu memungkinkan nggak kerjasama seperti itu dilakukan? Tentu akan sangat welcome lah kita, ya, menyambut baik kalau memang ada kebijakan pemerintah seperti itu. Kita akan siap karena kita punya lembaganya gitu ya, wadahnya untuk menghasilkan guru-guru vokasi. Kita sudah punya S2 juga kok yang vokasi itu, pendidikan guru vokasi kita punya. Nah, itu termasuk itu saya kira untuk meningkatkan kualitas, kapasitas seorang guru vokasi, saya kira haruslah menempuh penjenjang pendidikan S2 juga termasuk saya. Dalam konteks Merdeka Belajar seperti apa Pak? Nah, Merdeka Belajar ini ini kan selalu menjadi apa ya, perdebatan itu. Ini Merdeka Belajar apa belajar merdeka gitu. Nah, itulah. Jadi konsepnya sendiri nggak jelas gitu. Yang namanya merdeka itu kan bebas gitu ya. Bebas artinya tidak terikat pada aturan, bebas tidak ada batasan-batasan gitu. Tapi dalam kenyataannya justru prakteknya siswa-siswa atau mahasiswa itu diberi hak untuk melakukan menempuh pendidikan di luar kampusnya sebanyak 20 SKS dalam satu semester gitu. Tapi mata kuliah yang disediakan di sana tidak match dengan jurusan mereka di asal perguruan tingginya, sehingga itu menjadi problem tersendiri. Maunya sih memberi kebebasan pada mahasiswa biar mereka mempunyai wawasan yang lebih luas, katakanlah ya, pengetahuan di berbagai bidang gitu di luar jurusannya, tetapi itu kan kemudian memberatkan pengelola di kampus ya, di kampus. Nah, kalau di dalam konteks
apa namanya konversinya ke kurikulum yang bersangkutan repot gitu loh. Kalau dalam konteks pendidikan menengah Pak, seperti SMK, SMA gitu, seperti apa? Oh, kalau di pendidikan menengah saya kira yang penting apa mata pelajaran yang disediakan itu kan hampir mirip ya. Kalau di sekolah menengah, baik itu kejuruan saya kira kurikulumnya hampir sama gitu. Sehingga saya sangat mendukung sekali itu. Ya, merdeka dalam pengertian mungkin mereka merdeka mengembangkan potensinya, Pak ya. Jadi dan bisa memilih apa keterampilan apa yang dia butuhkan gitu. Nah, itu akan sangat bagus kalau itu. Ya, ini satu hal yang menarik Pak Kasih. Jadi ada satu permen yang sekarang mendapat tanggapan banyak dari berbagai pihak. Permen nomor 30, Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, ini tanggapan kawan-kawan di ini agak sedikit keluar dari topik kita, tapi ini masih berkaitan dengan pendidikan. Ya, untuk kepentingan pendidikan. Nah, itu seperti apa Pak Kasih sebenarnya dari Permen 30 2001 ini kan 2021 ya. 2021. Itu kan apa permen tentang pencegahan dan pengelolaan atau apa? Pencegahan dan penanganan. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu. Kalau judulnya sih bagus gitu ya. Judulnya itu bagus. Tapi dalam kedalamannya itu bukan pencegahan itu. Isinya itu malah justru pelegalan gitu loh. Kontras kalau saya lihat itu ya. Kontras. Legal seperti apa sih sebenarnya Pak Kasih ini? Nah, kalau di dalam pasal 5 itu kan disebutkan di sana ya hubungan apa ya seksual yang dilakukan dua insan yang berbeda yang didasarkan atas suka sama suka itu ya dibiarkan, nggak ada pelanggaran, itu dianggap itu bebas itu. Tapi ini mestinya yang begitu itu juga termasuk yang dicegah gitu loh. Ya. Bukan malah dibiarkan lah. Kalau dibiarkan sama aja nggak ada pencegahan itu. Ya. Artinya pelegalan ini. ini menarik Pak Kasih. Karena ini kan mestinya mengeluarkan permen seperti itu perlu sounding dulu atau apalah istilahnya public hearing dulu lah, atau katakanlah mengumpulkanlah para ahli-ahli di bidang hukum, dari psikologi, pendidikan, itu kan banyak di Indonesia ini, LPTK itu kan banyak, diundanglah untuk dirembuk bersama. Gimana ya ini, karena masalah pendidikan masalah kebutuhan banyak orang. Ya. Katakanlah kalau di Indonesia ini siswa mahasiswa itu ada 45 juta itu. Tapi itu termasuk juga kan dalam konteks pendidikan seks tuh. Iya, pendidikan seks. Tapi kalau pendidikan seks itu bukan artinya kemudian mempraktekkan seks. Gitu. Ya itu nggak perlu dipraktek-prakteknya nanti kalau pendidikan sudah memang legal, formalnya ada gitu ya. Bukan kemudian kalau suka sama suka sembarang di kampus lakukan seperti itu kemudian dilegalkan, itu nggak bisa gitu loh. Oke, ini kan perjalanannya masih sangat panjang dan masih complicated lah ini kepentingannya. Ini harapan kita ya itu kalau bisa direvisi lah sesuai dengan judulnya, pencegahan dan pengelolaan ya. Ya, pencegahan dan penanganan. Ya, penanganan. Jadi, makanya. Penanganannya ya, pencegahannya enggak ada. Enggak. Oke, kita sebenarnya pengen melihat sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kawan-kawan di Muhammadiyah menanggapi ini, Pak. Dari sisi legal seperti apa mau di kawan-kawan nangani ini, menanggapi ini. Lalu kemudian dari aspek pendidikannya sendiri, ini kan termasuk pendidikan karakter, Pak. Iya, nah, makanya. Masuk karakter yang dibangun, karakter yang sedemikian rupa gitu. Kan juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, katakanlah gitu. Ketuhanan, yang Maha dan sebagainya. Agama. Nah, tapi hak demokrasi itu, Pak. Iya, tapi demokrasi kan juga ada batasnya, kan gitu. Malah justru berdasarkan aturan yang baik, bukan sembarang aturan gitu ya. Kalau kita, karena kita ini negara-negara yang apa ya, mengedepankan agama, nilai-nilai agama juga gitu, bukan sekuler gitu. Ya. Tapi secara umum tanggapan kawan-kawan seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ya kalau bisa direvisi lah gitu. Direvisi. Direvisi. Khusus untuk
di Ya, ayat pasal, itu atau ya, pasal 5 terutama ya, terutama pasal 5 yang ya? melegalkan itu. Oke, Pak Kasih, ini pandangan kalau kita lihat ini ya. Sekarang ini kan terdapat banyak perdebatan atau terjadi banyak perdebatan terkait dengan arah pengembangan pendidikan kita. Terutama sebagai akibat 2 tahun kita mengalami masa pandemi ini. Nah, di kawan-kawan sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak perencanaan pendidikan ke depan khusus di Persyarikatan ini? Ya, perencanaan pendidikan di Muhammadiyah tentu kita ingin sekali lagi, karena melihat kondisi kenyataan di Indonesia kita itu kan disparitas tentang pendidikan itu sangat tinggi ya, antara daerah yang tertinggal atau pelosok dengan di perkotaan. Bukan hanya aksesnya, tetapi juga kualitasnya gitu lah. Nah, selama ini yang dipikirkan oleh pemerintah nampaknya lompatannya terlalu jauh ya. Memang kebijakan yang diambil seperti Merdeka Belajar, kampus Merdeka, itu ya baik, tapi nampaknya kok belum tepat dilakukan untuk sekarang dalam situasi kondisi kenyataan di Indonesia sekarang ini gitu ya. Kemudian apalagi itu ya, kebijakan-kebijakan tentang organisasi penggerak, organisasi atau program guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Itu kan kebijakan-kebijakan yang elitis ya ibaratnya. Hanya untuk sekelompok orang lah, katakanlah begitu. Dan itu bertentangan dengan prinsip bahwa pendidikan untuk semua. Mestinya kebijakan pemerintah itu ya untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Ya. Mengakar. Mestinya begitu gitu. Nah, di Muhammadiyah harapan kita, karena kita memiliki perguruan tinggi Muhammadiyah disebar di berbagai pelosok tanah air ini, harapan kita mereka itu juga punya peran yang peran pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada di seputarnya gitu loh. Seperti di Jogja ini ada 3 perguruan tinggi itu ya, harusnya mereka juga punya peran membina sekolah-sekolah gitu ya. Sebab kalau tidak begitu ya apa artinya perguruan tinggi itu nanti ilmunya nggak bisa terserap gitu. Nah, itu. Ini kan ada seperti keinginan presiden misalnya untuk memperkuat SDM di berbagai lini Pak. Nah, termasuk melalui SMK, pengembangan SMK, penguatan pendidikan karakter misalnya ini. Ini saya kira satu program universal di seluruh Indonesia. Nah, di mana di situ juga saya melihat Muhammadiyah punya peran cukup besar. Nah, kira-kira program-program prioritas apa sih sebenarnya ini Pak yang mau dicapai oleh kawan-kawan? Kita ini akan mengeluarkan semacam edaran ya. Edaran terkait dengan untuk membangun karakter peserta didik ini, bahwa pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah hendaklah melakukan pendidikan full day school. Full day school. Apa semacam boarding gitu? Tidak boarding. Tapi ada juga yang boarding. Bisa juga boarding, tapi juga tidak perlu ada boarding. Dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga di masyarakat di seputar sekolah. Misalnya masjid-masjid takmir atau kepada ibu-ibu PKK dan sebagainya, itu dalam rangka untuk memberikan life skill kepada para siswa kita. Kalau di masjid itu tentu dalam artinya peningkatan kemampuan beribadahnya dan seterusnya, dan semuanya itu dalam rangka untuk membangun karakter kita. Jadi tidak cukup dengan sekolah seperti halnya di negeri. Kalau di negeri kan sampai jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Nah, kalau swasta ini masih seperti di negeri, kita ketinggalan, nggak bisa mengejar. Gitu. Makanya harus ditambah lah, ya, dengan ekstra kurikuler yang lebih banyak, termasuk keterlibatan lingkungan dengan sekolah. Ini dalam rangka untuk juga di samping life skill juga karakter itu.
dan akan dikembangkan. Tadi memang sudah kita diskusikan panjang lebar, tapi secara spesifik seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau di Muhammadiyah ini selalu dinamis lah kalau saya katakan. Baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Ya, secara kuantitas jelas tidak berkurang unit-unit atau satuan-satuan pendidikan yang ada di Muhammadiyah. Terus tumbuh, baik di daerah-daerah maupun di perkotaan. Ada strategi nggak Pak Kasih untuk menarik kawan-kawan ini yang memiliki atensi kuat di pendidikan, terutama dari pengusaha-pengusaha Muhammadiyah sendiri misalnya yang ingin berkiprah gitu? Ya, kita sangat terbuka tentu, apalagi terkait dengan pendidikan sekarang ini kan tidak bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran atau guru mata kuliah saja itu ya. Apalagi yang termasuk kejuruan, vokasi katakanlah gitu ya. Itu harus menghadirkan juga praktisi-praktisi yang mereka punya pengalaman di lapangan. Ini memberikan wawasan yang lebih luas gitu. Ilmunya tidak mengambang nanti. Jadi ya praktek. Jadi ilmu dipahami, kemudian bagaimana prakteknya di lapangan, seperti apa, itu akan sangat penting dengan pengalaman para praktisi. Dan oleh karena itu kita sangat mendorong kepada sekolah-sekolah SMK khususnya, dan juga perguruan tinggi, ya, yang mestinya punya atensi terhadap mengundang para praktisi-praktisi, misalnya ekonomi, mengundang perbankan misalnya gitu, pengusaha, itu kan penting itu ya. Nah, kemudian kalau SMK tentu kita juga harus bisa bekerja sama dengan industri-industri yang terkait kan gitu. Bahkan kalau bisa menjadi menyediakan teaching factory ya. Teaching factory itu semacam begitu-gitulah, sehingga ada link and match lah ibaratnya dulu pada zamannya Pak Wardiman itu dan sekarang ini sedang kita galakkan lah itu semuanya, termasuk juga ini kalau mungkin dengan Restan ini, Balai Restan Media Net ini saya kira bisa lah membantu dalam hal media ataupun ya mungkin pembuatan film lah katakanlah gitu. Oh ya, kita terbuka Pak. Jadi kerjasama dalam pengelolaan berbagai sumber daya, kemudian kita juga mengembangkan kerjasama dalam pembuatan film-film dokumenter gitu, kita akan lakukan. Ya, karena kalau tidak didukung seperti itu ya kita punya keterbatasan lah termasuk di infrastrukturnya katakanlah begitu. Tapi kalau dengan didukung oleh perusahaan atau industri atau lembaga-lembaga yang bergerak sesuai dengan jurusan masing-masing di SMK itu akan lebih bagus pasti. Memberikan pengalaman aktual lah ibaratnya katakanlah gitu. Sehingga SDM yang akan keluar nanti tentu punya kemampuan, tidak hanya pengetahuan tapi keterampilan. Dan yang lebih penting punya karakter ya Pak ya. Karakter itu pasti kalau di Muhammadiyah kan agama itu sepanjang hayat. Ibaratnya selama di sekolah itulah selalu mendapatkan pendidikan agama. Itu. Dan termasuk prakteknya pastinya kan gitu. Oke, sahabat Ristan, kita minta satu statement singkat terakhir dari Pak Kashyarno terkait dengan pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi, Pak Kasih. Gimana Pak Kasih, menurut Pak Kasih? Ya, pendidikan kejuruan atau vokasi tentu ke depan sangat dibutuhkan karena kalau semuanya harus belajar sampai perguruan tinggi, mungkin yang mengisi tenaga-tenaga kerja di level menengah itu mungkin akan sangat kosong itu ya jadinya. Nah, tentu kalau sudah jenjangnya pendidikan tinggi, mereka untuk bekerja yang lebih bawah itu mungkin sungkan gitu, nggak mau gitu ya. Maka untuk mengisi itu saya kira SMK ini juga perlu diperbanyak, tapi jangan hanya kuantitas, tapi kualitas mereka, kemampuan di bidang keterampilan sesuai dengan jurusannya, itulah yang harus ditekankan gitu. Oleh karena itu penting kerjasama antara sekolah dengan dunia industri dan dunia usaha. Dalam bentuk misalnya mengundang praktisi ke sekolah untuk mengajar atau membangun teaching factory katakanlah gitu. Itu akan sangat mendukung dan membantu menghasilkan SDM yang berkualitas ke depan.
Oke sahabat Tristan, tetap di ngobrol pendidikan santuy dengan topik yang tidak kalah menariknya. Yang lebih menarik. Isu-isu yang akan kita angkat ini adalah isu-isu yang aktual, yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pengembangan pendidikan. Terima kasih Pak Kasyarno sudah hadir di podcast Ngobrol Pendidikan Santuy di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.